Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Rabu 23 Juni 2021 dengan episode Mendingan. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Existing Home Sales yang turun dari sebelumnya 5,85 million menjadi 5,80 million. Sementara month on month naik dari sebelumnya minus 2,7% menjadi minus 0,9%. Kemudian ada dari US Richmond Fed Manufacturing Index yang naik dari sebelumnya 18 menjadi 22. Kemudian ada dari Eurozone Consumer Spending Year on Year yang naik dari sebelumnya minus 0,4% menjadi 9,4%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Papros Tbk atau PH yang meluncurkan 2 produk baru terkait dengan pencegahan COVID-19 dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT Jaya Real Property Tbk atau JRPT yang incar marketing sales naik 10% di tahun ini dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT Bayu Buana Tbk atau Bayu yang pendapatan hingga periode 31 Maret 2021 turun menjadi 68,75 miliar rupiah dari pendapatan 358,74 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian pada perdagangan hari Selasa tanggal 22 Juni 2021, IHSG ditutup menguat 91 poin atau 1,53% menjadi 6.087. Sektor industri dasar, properti, keuangan industrial, konsumer siklikal, konsumer non-siklikal, teknologi, energi, infrastruktur bergerak positif dan mendominasi penguatan IHSG kali ini. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 472 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari pidato Powell. Setelah sekian lama kita diombang-ambingkan oleh pemberitaan di pasar, akhirnya Om Powell menyampaikan sepatah kata untuk meyakinkan pasar bahwa situasi dan kondisi terkendali. Powell mengatakan bahwa kenaikan harga atau inflasi yang terlihat akhir-akhir ini merupakan dampak dari aktivitas perekonomian yang mulai dibuka kembali. Namun, dampak tersebut akan berkurang. Powell lagi-lagi menggunakan kata-kata substansial di sini. Powell mengatakan bahwa bagian yang cukup substansial atau mengenai lonjakan inflasi berasal dari kategori yang secara langsung dipengaruhi oleh pembukaan kembali perekonomian seperti pembelian mobil bekas dan truk. Namun meskipun demikian, Powell mengatakan bahwa efek ini lebih besar dari yang kami harapkan sebelumnya dan malah justru berubah menjadi lebih persisten dari yang kami harapkan. Pernyataan Powell yang menenangkan tapi juga menguatkan bahwa kenaikan inflasi merupakan sesuatu yang tadinya diperkirakan hanya mengalami kenaikan sementara, namun ternyata berubah menjadi sesuatu yang persisten terjadi di pasar. Proyeksi tribulanan 13 dari 18 pejabat melihat sebuah kenaikan akan terjadi sebanyak 1 kali pada akhir tahun 2023 yang kami perkirakan akan terjadi pada kuartal 4 di 2023. Yang menarik, ada 11 pejabat yang memilih bahwa akan ada 2 kali kenaikan pada tahun 2023 mendatang. Di dalam setiap proyeksi, selalu terlihat bahwa ada resiko dan ketidakpastian di antara pejabat yang mereka khawatirkan bahwa inflasi bergerak lebih tinggi. Oleh sebab itu, Powell lebih memilih untuk menunggu hingga semuanya bergerak konsisten, sehingga pola ini tidak hanya terjadi untuk sesaat. Powell mengatakan bahwa The Fed tidak akan menaikkan tingkat suku bunga terlebih dahulu karena penyerapan tenaga kerja mulai ada di tahap yang tinggi. Oleh sebab itu, Powell khawatir akan mulai terjadi inflasi kembali. Oleh sebab itu, The Fed akan menunggu lebih banyak data, bukti mengenai inflasi yang lebih aktual dari tinggal ketidakseimbangan lainnya. Di dalam kongres tersebut, tidak hanya dibahas mengenai situasi dan kondisi terkini loh bosku, tapi juga masa jabatan Powell yang berakhir pada bulan Februari nanti. Namun sejauh ini, White House masih diam saja terkait dengan prospek pencalonannya. Meskipun kami yakin 98%, Powell seharusnya terpilih kembali menjadi orang nomor 1 di Bank Sentral. Meskipun belum ada prospek yang jelas terkait dengan pemimpin berikutnya, pemimpin The Fed akan dipilih oleh Presiden dan akan meminta persetujuan dari Senat. Mengenai pengangguran sendiri, Powell pun mengatakan nih bosku, bahwa saat ini ada 3 faktor yang mempengaruhi ketenaga kerjaan. Dan salah satunya adalah bahwa masih banyak masyarakat yang takut untuk bekerja karena takut tertular virus COVID-19. Atas hal tersebut, Powell mengatakan bahwa penyerapan tenaga kerja kita masih memiliki batasan yang tidak terlalu cepat.
dan Powell memberikan clue bahwa ada kemungkinan penciptaan lapangan pekerjaan akan menjadi lebih kuat pada musim gugur mendatang. Kemajuan telah dibuat, yaitu ketenaga kerjaan dan inflasi, dan semua itu bermuara pada satu hal, kemajuan substansial yang diinginkan oleh The Fed. Namun sampai dengan hari ini pertanyaan kami belum ada jawabannya. Seperti apakah kemajuan substansial yang diinginkan oleh The Fed? Kalau kita tahu jawabannya, maka kita tahu kapan taper tantrum akan dimulai dan tingkat suku bunga akan dinaikkan. Karena ini semua tentang inflasi dan tingkat suku bunga. Kemudian cerita selanjutnya datang dari CPO, apa kabar dirimu? Pengenaan tarif pada pajak ekspor CPO menjadi perhatian para pelaku pasar yang dinilai menjadi salah satu penyebab terkoreksinya harga emiten CPO di tengah kenaikan harga komoditasnya. Berdasarkan PMK nomor 191 garis miring PMK 05 garis miring 2020, pungutan ekspor CPO dengan harga di bawah atau sama dengan 670 US dollar per ton dikenai tarif 55 US dollar per ton. Tarif ini akan dinaikkan 15 US dollar per ton setiap kenaikan harga CPO 25 US dollar per ton. Menteri Keuangan menjelaskan terkait keputusan tersebut, di mana tarif pajak ekspor CPO dimulai dengan harga 750 US dollar per ton. Setiap 50 US dollar kenaikan harga CPO akan ada kenaikan dua tarif, yaitu 20 US dollar per ton untuk CPO dan 16 US dollar per ton untuk setiap produk turunannya. Untuk tarif maksimal harga CPO di atas 1000 US dollar per ton ada tarif flat sebesar 175 US dollar. Sehingga tidak ada kenaikan progresif yang tidak terbatas, tapi menggunakan threshold 1000 US dollar di mana tarifnya flat. Berdasarkan peraturan tersebut, kami melihat hal ini dapat berdampak pada kepentingan pelaku pasar industri hilir sawit melalui program besar biodiesel B30 sehingga dapat segera naik ke program B40. Program biodiesel tersebut tidak ada keterkaitannya dengan kenaikan harga CPO ataupun harga TBS saat ini. Kenaikan ini disebabkan oleh musim dan produksi yang menyusut sehingga kebutuhan sawit dalam negeri meningkat, ditambah dengan pemulihan ekonomi yang sudah membaik karena pandemi virus corona khususnya negara-negara tujuan ekspor sawit. Penurunan harga CPO dalam 2 bulan terakhir memberikan tekanan pada kinerja saham emiten CPO di kuartal 2 yang dinilai juga berdampak pada penurunan surplus neraca perdagangan. Jika mengacu pada historis, surplus dagang sepanjang pandemik lebih dikarenakan adanya penurunan impor di mana kinerja ekspor belum begitu pulih seperti pada masa sebelum pandemik. Hal ini cukup terlihat dari volume ekspor yang turun sejak Maret, meskipun permintaan dan harga komoditas sepanjang bulan April hingga Mei masih tetap kuat. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak bervariatif dengan potensi menguat terbatas dan ditradingkan pada level 5.990 hingga 6.120. Potensi koreksi masih sangat mungkin terjadi, jadi hati-hati ya, volatilitas pasar masih tinggi di pasar, jangan sampai kita kena gocek. Berikut Stock Watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari ANTM, kemudian yang kedua ada dari Wika, yang ketiga ada dari Mika, dan yang keempat ada dari BNGA. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari JRPT atau PT Jaya Real Property Tbk yang incar marketing sales naik 10% di tahun ini. Dukungan program vaksinasi nasional COVID-19 memberikan harapan akan mendorong proses pemulihan ekonomi secara nasional, sehingga peningkatan produksi dan konsumsi masyarakat dan dukungan stimulus pemerintah pada sektor properti. Hal ini mendorong optimis perusahaan untuk meningkatkan marketing sales sebesar 10% di tahun ini. Tumbuhnya marketing sales tentunya akan memberikan kontribusi pada kinerja perusahaan, sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren perjangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 500 dan tingkat probabilitas sebesar 36%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 550 dan tingkat probabilitas sebesar 62%. Kemudian yang kedua ada dari BBNI atau PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk yang telah menyalurkan kredit usaha rakyat atau KUR senilai 12,1 triliun rupiah kepada 121.150 debitur hingga Mei 2021. Hingga bulan Mei 2021, perusahaan telah KUR senilai 12,1 triliun rupiah, di mana target penyaluran KUR tersebut sebesar 32 triliun rupiah di tahun 2021. Hingga bulan tersebut, KUR penyaluran tersebut ke segmen perdagangan, pertanian, dan jasa-jasa lainnya.
Terrealisasinya target penyaluran KUR tentunya akan mendorong peningkatan income interest, sehingga ini akan memberikan kontribusi kinerja perusahaan. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term, berpotensi untuk bearish dengan target 4.800 dan tingkat probabilitas sebesar 50%. Sementara dalam jangka waktu long term, berpotensi untuk bullish dengan target 6.100 dan tingkat probabilitas sebesar 60%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.